Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat GBI Putra yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ada kembali semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Hanya padanya hati kita bersyukur. Amin. Kita menaikkan pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita. Sebagai tanda pengagungan kita. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Great is our God. Come on. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu di rumah, sama-sama kita bertepuk tangan, amin. Muliakan Tuhan, haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Mari semua tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Agungkan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Allah yang terima pujian kami Tuhan. Dari tempat di mana kami berdiri, kami angkat tangan kami dan kami katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, pemulihan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Come on.
tepuk tangan buat Tuhan. Masyurkan Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, besarkan namanya. Haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, nyanyikan pujian dari hatimu yang paling dalam, bahwa kita butuh hadirat Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hari. Sekali lagi Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat, ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sembah Dia, agungkan Dia, angkat suaramu, sembah Dia, hanya Dia yang layak terima sembah. Oh, Engkaulah segalanya, hati kami senantiasa memuji-Mu Bapa. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di mesbah ini Engkau hadir Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Tangan kami terangkat, wajah kami memandang kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Engkau ajaib, tak ada yang seperti-Mu di kolong langit ini Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami masyurkan kebesaran-Mu Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Di mesbah ini Bapa, kami mengangkat suara, kami mengagumi-Mu, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah barisan bangsa Israel yang tak pernah terlelang, yang tak pernah tidur, menjaga kami, melindungi kami, menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Oh, mari sembah Dia Bapak Ibu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Dia hadir, Dia bertata, Dia bersemayam
Sampai seluruh alam semesta ini menyembahmu, seluruh cakrawala memujimu, lautan bergelora mendengar suaramu, segala ciptaanmu sujud menyembah, memasyurkan namamu Tuhan. Nama yang dahsyat, sembah Dia saudara. Nama yang hebat, sembah Dia. Nama yang ajaib, oh. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat saudara. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan, amin, kemuliaan namamu. Hosana, 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 Hosana. Layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan, sebab tidak ada nama lain seperti Engkau Tuhan, yang setiap lutut kan bertelur, setiap lidah mengaku. Oh, nama yang hebat, nama yang dahsyat, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, we sing Hosana, Hosana. Dari tempat ini kami angkat tangan. Hosana, 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 Hosana. Nyanyi Hosana, oh, Hosana, 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 Hosana. We sing Hosana.
sana, oh sana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, angkat tanganmu Bapak Ibu, nyanyikan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, Mari angkat tanganmu sekali lagi, layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saudara-saudara sekalian, shalom semuanya. Selamat pagi, selamat beribadah secara online bersama dengan saudara-saudari seiman GB Putra. Kita bergabung bersama dalam ibadah ini yang lagi masih diranjang. Tolong berdiri. Ayo, berdiri, ayo berdiri yang masih diranjang, ya. Oke. Nah, yang duduknya masih ngangkang-ngangkang sembarangan, oke, duduknya rapi sekarang. Mari kita akan sama-sama menghadap Tuhan dan kita hormati Tuhan, ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sediakan Alkitab saudara, lalu kemudian biar nggak ada gangguan, handphone seperti ibadah biasa, handphonenya bikin silent, saudara sekalian, ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini kami bisa sekali lagi bersekutu dalam ibadah online ini. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami, di tiap-tiap rumah, untuk menyatakan firman Tuhan, untuk kemudian meremakan firman Tuhan, untuk menegur kami, untuk meneguhkan kami, untuk menyembuhkan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, silakan bekerja pakai hamba-Mu pada pagi ini, menyampaikan isi hati Tuhan buat kami sekalian, dan firman Tuhan pada hari ini biar jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu, ya Tuhan Yesus, ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan untuk terima berkat besar. Tidak hanya mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari kitab Yosua, pasal yang ketiga. Bacaan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yosua, pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yosua 3, ayat 1 sampai 4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu kalau ukuran meternya itu kira-kira 900 meter. Ya. 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
pada tanggal 21 April tahun 96, saya sedang ada di gereja. Dan saya ingat akan tanggal tersebut. Itu tanggal penting dalam hidup saya. Karena pada hari itu, sementara kebaktian di Singapura itu, di gereja FCBC, pendetanya Lawrence Kong sedang berkhotbah. Pendeta Kong berkhotbah tentang panggilan hidup dalam kehidupan seseorang anak Tuhan. Nah, saya tidak sebut khotbahnya seperti apa, tapi intinya saya merasa dalam hati, wah khotbahnya kayaknya kena ke saya. Nah, di tengah-tengah dia khotbah itu, dia khotbah kalau Tuhan panggil seseorang, itu 3N. Leave your net, leave your nest, do it now. Net, nest, now. Ya, itu khotbah yang hebat. Setelah 20 tahun lebih saya masih ingat khotbahnya. Nah, sementara dia bicara tentang yang satu itu, leave your net, tinggalkan pekerjaanmu. Saudara mesti ingat, saya waktu itu lagi bekerja di Singapura. Lagi ngurusin kayu cendana. Ya. Lagi kerja enak-enak. Lalu sementara dibicara soal leave your net, saya yakin saya ada dengar satu suara ngomong dalam diri saya, hati saya. Bilang begini, 3 bulan dari sekarang, kamu akan berhenti kerja, dan kamu akan ikut aku jadi hambaku. Nah, saya belum pernah dengar suara macam begini, jadi saya pikir, itu apa itu? Biarin deh, biarin. Oke, demikianlah selesai khotbah. Itu kan gedung bioskop, dijadikan tempat ibadah, diberi oleh gereja. Jadi saya di balkon, ya. Lalu saya pindah ke gang. Di gang saya berlutut, lalu kita menyembah Tuhan. Sementara sedang menyanyi, terdengar lagi suara yang sama, ngomongnya sama persis. 3 bulan dari sekarang, kamu akan berhenti kerja, dan ikut aku jadi hambaku. Nah, ketika itulah saya berpikir, mungkin ini yang namanya suara Tuhan. Jadi, saya ngomong begini dalam hati saya, kenapa saya mesti berhenti kerja? Oh, kerjanya enak kok. Sebulan sekali saya ke Singapura. Kerjaannya cuma 1 hari, gaji 30 hari. Kan enak, ngapain mesti berhenti? Pelayanan, saya pelayanan, saya punya banyak waktu kok. Lagi saya ngomong gitu, mendadak di depan sana, pendeta Kong itu bilang begini, stop singing, stop singing. Berhenti nyanyi, berhenti nyanyi. Di sini katanya ada satu orang sedang diajak bicara sama Roh Kudus, suruh berhenti kerja. Mana orangnya? Saudara pikir saya langsung bangun dan teriak gini, sayang, enggak, saya ketakutan. Saya ketakutan dan kemudian langsung ngomong sama Tuhan. Saya bilang begini, saya bilang Tuhan, itu bukan saya nggak mau loh, saya bilang. Itu kalau Tuhan memang benar mau aku nih berhenti kerjaan ini, tolong istriku dibikin setuju. Kalau dia setuju, aku yakin ini dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, begini, singkat cerita, 3 bulan kemudian saya berhenti kerja. Bukan karena keinginan sendiri sebenarnya, tapi begitulah 3 bulan kemudian saya berhenti kerja. Okay? Dan saya merasa saya jadi seorang full-timer, hamba Tuhan. Tanpa ada pelayanan. Seperti apa rasanya memasuki satu era baru dalam hidup kita, tanpa kita tahu kita mesti ngapain. Dari waktu ke waktu dalam hidup seseorang, dia akan menghadapi suatu situasi di mana dia masuki satu era baru dalam hidupnya dan dia nggak tahu, saya mesti gimana ya. Nah, mungkin saudara pernah alami hal yang sama nih. Mungkin saudara-saudara pindah kota, ke kota yang baru sama sekali. Atau saudara mungkin pindah pekerjaan, switch di bidang yang baru. Kerjaan yang selama ini saudara belum pernah lakukan. Atau mungkin saudara menikah, dan saudara betul-betul baru di situ. Apa yang harus orang lakukan ketika dia masuki suatu era baru dalam kehidupannya? Sesuatu yang belum pernah dia alami, dia nggak punya pengalaman sama sekali. Saya percaya itulah situasi umat manusia pada saat ini. Kita sekarang, saudara sekalian, sedang menghadapi suatu era baru dalam hidup kita sebagai manusia di muka bumi ini. Dan kita sebagai umat Kristen juga masuki satu era yang baru. Dan kita sebagai jemaat di GBI Putra masuki era yang baru. Dan kita sebagai individu-individu, pribadi-pribadi juga memasuki era yang baru juga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu adalah pertanyaannya. Nah, bacaan kita hari ini tentang Yosua memasuki tanah Kanaan. Kita diajak melihat bagaimana mereka itu baru saja meninggalkan gurun pasir
Dan sekarang di pinggir sungai Yordan, di depan mereka itu ada tanah perjanjian yang mereka itu nanti-nantikan selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Dan sekarang ini dia, tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan janjikan buat mereka. Satu sisi ada suatu istilah orang excitement, suatu gairah, akhirnya setelah susah payah kita nyampe juga. Tapi di sisi yang lain ada sesuatu kegelisahan, ada suatu kecemasan. Kenapa? Karena saudara-saudara mesti perhatikan bahwa orang-orang ini, sekian juta orang ini lahir di padang gurun dengan dua orang pengecualian, Yosua dan Kaleb. Nah, dua orang ini yang pernah ngerasain seperti apa hidup di kota. Yang lain itu taunya tidur itu di tenda, rumah mereka adalah tenda, mereka taunya itu makanannya itu mana. Sekarang di depan mereka sesuatu yang sama sekali asing. Belum pernah mereka jalani sama sekali. Di depan sana juga mereka tahu ada perlawanan dan akan ada peperangan. Jadi ini perasaan campur aduk. Ada suatu sisi merasa excitement ada. Tapi di sisi yang lain juga, wah, apa yang akan terjadi di depan sana? Nah, ini pertanyaan yang berkecamuk di otak jutaan orang Israel pada waktu itu adalah, siapkah kita menghadapi semua ini? Karena seperti kata Yosua kepada mereka, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kamu belum pernah melalui jalan ini. Ini sesuatu yang sama sekali baru untuk mereka sekalian. Apa yang harus mereka perbuat? Saat ini kita akan menempuh satu jalan yang belum pernah kita lalui. Seperti apa kehidupan sesudah COVID-19 ini berlalu? Kita akan masuki satu hidup yang berbeda sekali dengan sebelumnya. Tidak ada satupun manusia yang pernah masuki kehidupan itu yang akan kita masuki. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi. Nggak ada. Orang pintar pun hanya bisa mengira-ngira, mengatakan mungkin begini, mungkin begitu. Nah, sebagian orang akan hidup dalam kecurigaan. Hidup dalam ketakutan, karena selama sekian bulan dalam ketakutan, setelah lewat pun tetap dalam ketakutan. Dan akan curiga sama orang, mungkin nggak berani salaman, nggak berani dekat-dekat sama orang, barangkali itu akan kebawa. Sebagian lagi akan terobsesi dengan kesehatan. Akan terus-menerus cara kesehatan, terus-menerus, kemudian barangkali cuci tangan terus, makan pun dijaga. Social distancing, ya, yaitu penjarangan sosial itu kemungkinan besar ya, akan terus diadakan dan dipaksakan. Pertemuan dalam jumlah ribuan orang barangkali juga akan dikurangi. Akan ada hal yang dahulu aneh, sekarang akan jadi biasa di era baru ini. The new normal kata orang, ya. Mungkin kita akan terbiasa sekarang di scan saat masuk gedung manapun juga itu. Kalau dulu kan periksanya apa? Scan tas kita. Nah, sekarang enggak. Scan apa? Scan badan kita. Jadi nanti scanner makin canggih scannernya, sehingga nggak perlu lagi ditodong kayak gitu loh, kayak sekarang ini. Nah, gitu, nggak usah lagi. Oke, kita masuk scan badan kita akan terbiasa dengan demikian. Nah, cara belanja kita bisa jadi akan berbeda sekali, gaya hidup kita. Dan kita akan terbiasa pakai masker kemana-mana, sehingga yang piara kumis jenggot, udah deh percuma deh, nggak kelihatan soalnya, ya mau keren-keren juga nggak kelihatan sekarang. Oke, ya. Gerak-gerik kita akan terus-menerus dipantau, untuk mengetahui kita ada di mana, ketemu dengan siapa. Aplikasi di handphone kita akan ditaruh. Umpama contoh orang yang mau naik pesawat terbang, nantinya itu harus menunjukkan bukti bahwa dia sudah divaksin. Kalau tidak, nggak boleh naik pesawat. Itu adalah rancangan yang orang sudah akan dilakukan di hari yang akan datang. Nah, saudara terkasih, bagi kita orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Dan saya percaya apa yang tertulis di firman Tuhan, itu bisa menjadi panduan untuk kita semua. Untuk kita gerak masuki era yang baru ini. Mari kita perhatikan ya. Saya akan ajak kita lihat sekali lagi ya. Penekanan oleh Yosua. Saya ulang ayat 3 ya, Yosua 3:3. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Dewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak
kira-kira 2000 hasta. Panjangnya janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kalau saudara ke tempat baru, pergi jalan-jalan katakanlah ke satu tempat yang saudara nggak pernah datangi sama sekali. Saudara itu perlunya apa? Oke, kita tahu, saudara perlu namanya guide. Guide, orang lokal yang tahu situasi dan bisa antar kita dan kasih tahu kita makan di mana, kasih tahu kita mesti belanja di mana, mana mesti dihindari, mana mesti dikunjungi, itu namanya guide. Tapi gimana kalau guide-nya ngaco? Ada terjadi. Ada guide-guide yang ngaco, yang nipu lah, yang ngerjain tamunya lah, ada kan? Atau kalau saudara nggak punya guide, saudara perlu apa? Kalau saudara-saudara di satu kota yang baru sama sekali, kota asing. Nah, saudara perlu apa? Saudara perlu namanya GPS. Kalau saudara pengen nyetir, ya. Jadi GPS itu membuat kita jadi tenang karena dia kasih tahu dari A ke B itu caranya lewat jalan ini. Kita tinggal ikutin suaranya saja tuh. Tapi gimana kalau GPS-nya ngaco? Ada 3 orang Meksiko datang ke satu kota di daerah Washington, negara bagian Washington di Amerika Serikat bagian utara sana. Dan mereka ini kemudian jalan-jalan naik mobil ceritanya nih. Nah, lalu kemudian mereka setel GPS-nya. Nggak tahu gimana nyetelnya, itu mobil sampai masuk ke danau itu. Nah, saudara sekalian, polisi yang nolong mereka itu bilang gini, kita cuma tahu gini biasanya dari acara TV aja tuh, film lucu-lucu kayak gitu. Nggak tahu beneran loh, katanya kaget juga. Kenapa ya katanya, ibu satu ini ketika nyetir, udah tahu depan dia sungai, danau, mobilnya udah kemasukan air, masih maju terus tuh. Kok bisa ya? Kenapa? Percaya sama GPS. Nah, jadi saudara sekalian begini. Siapa yang menuntun saudara, itu akan menentukan nasib saudara. Saya ulang. Siapa yang menuntun saudara akan menentukan nasib saudara. Prinsip utama masuki era baru adalah ikuti gerak Tuhan. Nah, jadi begini saudara sekalian, ini kita bukan sekedar ikut Tuhan saja dalam arti percaya Tuhan. Perhatikan ya, tapi ikuti gerak Tuhan. Jadi yang diperlukan di sini bukan lagi sekedar iman percaya. Tetapi yang diperlukan sekarang adalah kepekaan dan ketaatan. Peka akan gerak Tuhan dan kemudian taat kepada untuk mengikuti gerak Tuhan tersebut. Kan kita lihat begini ya, saya ulang ayat 3 ya. Segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi kita mesti ikuti gerak Tuhan dalam era yang baru ini. Kenapa? Karena kita nggak punya pedoman lain. Hanya Tuhan yang pernah ke masa depan. Hanya Tuhan yang bisa pimpin kita dan jadi guide yang paling bisa diandalkan. GPS terbaik itu adalah suara Tuhan. Jadi kita ikutin dia, saudara sekalian. Ikuti geraknya. Dan ketika itu ikuti geraknya, tolong perhatikan 2 hal. Nomor 1, jangan terlalu dekat. Nomor 2, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dekat, alias social distancing, oke? Physical distancing, jangan dekat-dekat, ya. Oke, perhatikan ya, jangan terlalu dekat. Ini bicara apa nih? Kamu jangan dekat-dekat ya, pasang jarak. Ini bicara tentang menghormati Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia beda sama teman kita, ya. Dia perlu diperlakukan beda sama teman kita. Memang kita diajarin saudara sekalian bahwa dia adalah papa kita, dia adalah sahabat kita, dia pembela kita. Tapi dia juga tetap Tuhan. Kita mesti ada segan dan hormatnya. Antara kita, makhluk ciptaan, dan dia sang pencipta, tetap harus ada jarak. Tentu ada beda nuansa di perjanjian baru ya. Karena di perjanjian baru, Tuhan sekarang bisa didekati karena tirai bait suci itu sobek. Tirai pembatas antara ruang suci dan ruang maha suci itu orang nggak bisa masuk karena ada tirai tebal. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai itu sobek sehingga akses jalan masuk ke ruang maha suci sekarang terbuka.
Jadi simbolisnya adalah bahwa mulai sekarang ini kita setiap saat dan siapapun juga bisa masuk ke hadirat Tuhan. Jadi tidak perlu lagi pakai perantara, nggak ada lagi pembatas. Itu benar. Sekarang akses kepada Bapa kita di sorga itu terbuka. Tapi saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita sembarangan sama dia. Kasus Ananias dan Safira itu kan contoh yang bagus sekali. Itu terjadi di perjanjian baru. Tuhan itu jangan dibuat main-main. Dia layak dihormati. Nah, saya mau bicara soal hormat kepada Tuhan. Dan saya bicara kebalikannya ya. Seperti apa orang tidak hormat sama Tuhan? Mungkin supaya lebih gampang ingatnya ya. Kayak apa sih orang nggak hormat sama Tuhan? Saya coba ungkapkan dengan dua kata ini saja ya. Cuekin Tuhan. Orang yang tidak hormat dengan Tuhan itu cuekin Tuhan. Seperti apa? Seperti begini, saudara sekalian. Oke? Kalau dia bicara sama Tuhan, cuma dia yang bicara. Tuhan nggak boleh bicara. Ya. Kalau Tuhan mau bicara, dia tutup pembicaraan. Oke? Ya. Nah, jadi ketika dia doa dia cuma ngomong tok. Mengajukan satu daftar permintaan dan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, dia nggak mau datang lagi. Ya, itu satu. Kalau bicara, cuma dia yang boleh bicara. Tuhan cuma boleh dengerin aja tuh. Yang kedua adalah, mungkin dia dengar, tapi dia nggak mau taat. Tuhan itu dianggap angin lalu. Tuhan mah ngomongnya selalu sama aja. Udah jangan didengerin dah ya. Capek. Ntar dia capek sendiri juga sih. Demikianlah orang itu dengar, tapi anggap enteng, nggak mau mentaati. Yang ketiga adalah terus-menerus melawan Tuhan. Sudah tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan, masih saja dilakukan, dikasih peringatan, dia tidak takut. Yang keempat, orang tidak hormat dengan Tuhan adalah dia tidak peduli dengan Tuhan. Maksudnya begini, kalau dia ada keputusan penting, dia nggak pernah libatkan Tuhan, nggak pernah tanya sama Tuhan. Dia jalan aja terus, ya. Nggak pernah nanya. Lalu kemudian, nomor 5, orang tidak hormat dengan Tuhan itu lakukan pekerjaan Tuhan dengan sembarangan. Dan banyak orang demikian. Karena merasa bahwa sama Tuhan itu nggak terlalu peduli kualitas, yang penting ada. Saya kasih contoh ya. Ada hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman di Amerika sana. Suatu hari dia pesan stationery, kop surat sama amplop, ke satu orang bagian percetakan kayak gitu-gitulah ya. Ketika barangnya datang, dia lihat, wah kerja jelek sekali. Jadi dia kembaliin ke si percetakan itu, terus kemudian dia tanya begini, ini kok jelek banget kayak gini? Saudara tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya begini, aduh itu kan buat gereja. Kenapa mesti bagus-bagus? Wah, Kathryn Kuhlman marah. Justru karena buat gereja, ini buat Tuhan, justru harus bagus. Saudara-saudara sekalian, jadi kita ini mesti lakukan pekerjaan Tuhan, itu jangan sembarangan. Tuhan itu peduli dengan kualitas. Dia berhak dapat yang terbaik. Ya. Taruhkan diri saudara sebagai orang tua lah. Ada anak satu. Ya. Kalau ngomong sama kita disuruh dengerin nih. Dia mau ngomong. Pas kita mau ngomong, dia bilang, udah nggak usah. Dia pergi. Dikasih perintah, dia nggak jalanin. Dikasih larangan, dia langgar terus semua. Ada apa-apa yang penting dia putusin sendiri, nggak nanya-nanya kita, dia main jalan aja tuh. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa menghormati Tuhan adalah memberi tempat yang memang seharusnya buat Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama ya, jangan terlalu dekat. Tapi juga jangan terlalu jauh. Kenapa jangan terlalu jauh? Karena kalau jarak terlalu jauh, kita bisa kehilangan pandangan kita kepada yang kita jadikan panduan itu. Dalam hal orang Israel adalah tabut itu, bisa kalau terlalu jauh nggak kelihatan lagi tuh, bisa nyasar. Jadi ada kemungkinan pada saat sudah belok, dia nggak lihat harus belok. Atau mesti lihat mana dia udah nggak lihat. Supaya kamu katanya mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Ini jalan baru ya. Nah, jadi dekatkan diri kita kepada Tuhan dalam situasi yang tidak pasti supaya kita mendapat kepastian.
COVID membuktikan manusia sebenarnya itu sangat tidak hebat-hebat amat. Ya. Benda kecil seperti virus tidak kelihatan oleh mata manusia, ternyata sanggup membuat umat manusia bertekuk lutut. Kehidupan menjadi kacau balau, bisnis berhenti, perjalanan berhenti, kegiatan manusia terganggu hanya gara-gara benda kecil yang tidak kasat mata ini. Saya tahu obat anti COVID pasti akan ditemukan cepat atau lambat, dan kita berdoa makin cepat makin bagus. Tapi sebelum itu obat ditemukan, sudah jelas terbukti sekali bahwa manusia itu ternyata tidak berdaya sama sekali ketika penyakit ini melanda. Dan kalau saudara-saudara mau tahu, saya selalu katakan bahwa nanti sekian tahun lagi bakal ada lagi COVID yang lain yang juga akan mengganggu perjalanan kehidupan manusia. Jadi manusia itu perlu belajar yang namanya kerendahan hati untuk tidak menyadari bahwa dia itu hebat-hebat amat. Terlalu jauh juga bisa terjadi ketika kita dialihkan oleh hal tertentu. Kita lagi jalan nih ya, lagi tujukan mata kepada tabut perjanjian nih, hadirat Tuhan. Nah, di tengah jalan ada suara di kiri, suara di kanan, ada yang teriak, ada yang melambai, ada yang manggil, dan kita jadi terdistracted. Kita jadi teralihkan perhatian kita dan nggak lihat ke depan. Jadi mungkin jaraknya oke, tapi kiri kanan banyak sekali gangguan. Nah, gangguannya seperti apa? Coba kita pakai apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia bicara soal orang menabur firman. Oke, coba kita lihat ya. Di Markus pasal 4. Markus pasal 4, ya. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada 3 hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari kita mengikuti gerak Tuhan. Yang pertama jelas sekali, setan itu bekerja keras untuk alihkan perhatian kita dari Tuhan. Dia nggak pakai segala macam godaan dunia untuk membuat kita itu nggak lihat Tuhan. Itu yang pertama, setan. Yang kedua adalah yaitu penderitaan, kesusahan. Ketika ikut Tuhan terjadi aniaya. Barangkali dari yang ringan-ringan lah, kita diolok-olok ketika ketahuan kita jadi Kristen, atau yang lain mungkin hilang pekerjaan, hilang bisnisnya, atau mungkin hilang keluarganya gara-gara ikut Yesus. Itu bisa bikin kita terdistraksi, nggak lagi ikuti gerak Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kata Tuhan Yesus, kekhawatiran. Sekarang sedang melanda banyak orang. Kemudian tipu daya kekayaan. Muncullah namanya keserakan dalam diri seseorang. Kemudian keinginan-keinginan akan hal lain. Jadi ada macam-macam keinginan yang bekerja dalam diri manusia, membuat dia itu tidak lagi fokus kepada Tuhan dan gerakan Tuhan. Keinginan akan apa yang jadi milik orang lain. Lihat orang punya apa, kita kepengen. Itu umum. Keinginan untuk cepat kaya. Saudara perlu perhatikan ya, bahwa yang dipermasalahkan Tuhan Yesus itu bukan kekayaan, tapi tipu daya kekayaan. Kekayaan itu punya tipu daya. Apa tipu dayanya? Dia menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan keamanan, janjikan ketenangan. Yang semuanya suatu saat nanti akan kelihatan bahwa dia gagal semuanya itu. Di awal mungkin iya, tapi di belakang nanti akan ketahuan itu adalah ilah palsu. Nah, jadi perhatikan ya, bukan kekayaan, tapi tipu dayanya yang perlu kita perhatikan. Lalu kemudian kekhawatiran, keinginan akan hal lain, ingin punya orang, lalu kemudian barangkali ingin tahu urusan orang yang nggak ada hubungannya dengan orang lain. Itu kan jadi distracted itu, ya, teralihkan itu. Saudara tahu tentang para bintang drakor kan? Ya tahu, ada yang saya tahu, saudara-saudara suka sama yang namanya drakor. Sampai tahu si bintang film itu, nama kecilnya siapa? Kampung halamannya di mana itu, ya, cinta pertamanya siapa, makanan kesukaannya apa. Walah, saudara-saudara, habisin waktu untuk yang demikian. Oke. Nah,
Nah, giliran buat Tuhan kayaknya nggak segiat itu deh. Ya nggak, saudara sekalian. Ini perhatian kita bisa teralih. Ya. Nah, kita akan kehilangan pandang kita kepada Tuhan dan kita akan nyasar. Nah, jadi sekarang saya mau bicara soal panduan kita semua. Untuk Jemaat GBI Putra, apa yang harus kita perbuat ketika 2-3 bulan lagi, ketika PSBB diangkat, lockdown-nya selesai, masuki suatu masa yang istilah kita, kembali ke normal. Tapi nggak normal, bukan normal dulu, normal yang berbeda. Apa yang harus kita perbuat? Ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Nomor 1, kita perlu perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan, jangan jauh-jauh. Ya. Supaya kita peka akan gerakan Tuhan dan akan tuntunan Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi saya mengajak kita untuk perkuat ibadah kita. Sebab begini, zaman work from home ini dan worship from home ini, kebaktian online ini, itu ada bahayanya. Ya. Kebiasaan baik yang dibangun bertahun-tahun itu bisa rusak gara-gara WFH itu. Ya. Jadi diperlukan disiplin yang tinggi untuk kita tetap bisa jalankan apa yang kita jalankan selama ini. Kalau saudara terlanjur, katakanlah tidak masuk kerja, atau toko tutup, atau yang lainnya, kita punya irama terganggu. Ya. Saya kasih contoh ya, begini, kalau soal ibadah, saudara sekalian. Dulu saudara pasti bangun pagi kalau hari Minggu, ya kan? Karena mau kebaktian. Minim-minim paling telat saudara bangun jam 9 lah. Loh, kebaktian jam 9. Kok bangun jam 9? Iya betul. Kebaktian jam 9. Dia nongol di gereja 9.30. Itu maksud saya. Oke. Nah, maksud saya saudara sekalian, saudara pasti bangun pagi. Nah, tapi sekarang ini kan nggak ada lagi yang lihat dan perhatikan kan? Benar nggak? Saya tahu kok yang lagi ikut kebaktian ini ada yang belum mandi kok. Yakin saya itu. Oke. Saya tahu masih ada yang diranjang. Oke. Jam 9 tadi itu saya tahu banget. Oke. Jadi adalah gampang kita kehilangan rasa ibadah karena kita di rumah masing-masing. Jadi demikianlah kebiasaan kita bentuk itu bisa jadi hilang karenanya, ya. Nah, di sini disiplin harus ditegakkan itu, ya. Kemauan keras mesti ada. Nah, saya itu kalau minggu pagi sekalipun nggak ada kebaktian seperti yang umum kumpul-kumpul, saya tetap mandi. Saya pakai baju rapi dan saya kemudian tetap aja di depan TV. Kenapa? Karena ini kebaktian, ya. Kalau saudara cuma begini, okay? saudara lagi nganggur nih, lalu saudara browsing di YouTube lah, dengerin khotbah si A, si B lah ya, daripada bengong, daripada tonton yang lain. Oke lah, saya dengerin khotbah sambil saya itu ngunyah kacang, oke? Kemudian saya sambil pakai celana pendek, kaki satu angkat di sofa, oke? Nah, tapi saya nggak saya pikir, oke, saudara cuma karena browsing itu beda. Itu beda dengan ketika minggu pagi kita kebaktian. Kebaktian itu kita perlu beda. Ada amin? Ya, oke, bagus. Ada amin. Oke. Nah, saya tahu anak muda susah bangun pagi ya. Tapi saya mau bilang begini. Kalau untuk sesuatu seperti ibadah, saudara nggak bisa bangun pagi, saya pikir repot loh. Ya. Saya adalah orang selalu merasa begini. Kerja saya paling enak itu kapan? Tengah malam. Tengah malam itu nggak ada yang ganggu, semuanya sunyi, saya bisa kerja dengan cepat. Saya bisa kerja sampai jam 1, jam 2. Nah, tapi belakangan ini, selama kira-kira setahun terakhir ini, saya menemukan bahwa mendingan saya daripada kerja sampai lewat tengah malam, mending saya bangun pagi jam 4. Hasilnya itu lebih bagus. Daripada saya paksain sampai kerja jam 1, jam 2, kemudian bangunnya itu kesiangan, mendingan saya tidur agak pagi, agak awal kalau udah ngantuk, dan kemudian saya bangun pagi, jam 4 saya mulai kerja. Saya menemukan itu akan lebih bagus hasilnya. Ya. Jadi buat saya waktu pagi adalah waktu yang terbaik. Jadi mari kita jalani ibadah kita seperti dulu-dulu ketika kita masih bisa kumpul rame-rame, ya. Maksudnya sikapnya, cara kita dan lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan ketemu lagi ya. Nah, sambil nunggu itu mari kita perkuat ibadah kita secara online. Jangan tunggu krisis terjadi untuk kita dekat dengan Tuhan. Dekatkan diri kita dengan Tuhan sebelum krisis terjadi. Di depan kita ada satu era yang baru, yang kita nggak pernah alami. Kita perlu bimbingan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perkuat ibadah kita. Jadi panduan yang kedua buat kita sekalian adalah, kalau tadi kan pertama, perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah perkuat hubungan kita antar anggota keluarga dan juga antar anggota komunitas rohani, yaitu gereja. GBI Putra itu kan punya moto, kita adalah a church, a family, a community. Sebuah gereja,
sebuah keluarga, sebuah komunitas. Nah, orang Israel ketika gerak di bawah pimpinan Yosua, mereka tetap dalam satu kesatuan sebagai satu komunitas. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, baik dalam keluarga kita sendiri maupun antar sesama anggota komunitas. Kita perlu komunitas karena di sana itu ada persekutuan, di situ itu ada pertolongan, ada pertemanan, ada penghiburan, hal-hal yang kita perlukan terutama ketika kita menghadapi suatu krisis yang seperti yang sekarang terjadi ini. Nah, tentu kita sekarang ini karena terbatas secara fisik, maka kita jaga hubungan kita secara online. Jadi saya senang sekali ketika doa malam Instagram, saudara-saudara saling menyapa satu dengan yang lain, shalom semuanya, ini dan sebagainya. Saya senang itu terjadi, ya. Dan saya tahu secara melalui WA juga saudara tetap ada jaga hubungan demikian. Nah, suatu hari nanti kita nggak lama lagi, kita akan doakan tidak lama lagi, kita bisa kebaktian seperti semula lagi. Kumpul-kumpul lagi, rame-rame, senang-senang lagi ya. Kalau itu terjadi, tolong jangan komentar begini sama temannya. Kayaknya kamu tambah gemuk ya? Jangan tanya gitu ya. Oke, ya, karena kalau begitu nanti terjadi lagi pembatasan sosial model lain lagi tuh ya. Nah, begini saudara-saudara sekalian, kita mesti jaga hubungan antara anggota keluarga karena dalam situasi lockdown begini, dua hal terjadi. Nomor satu, kita terpaksa terpisah dari anggota keluarga kita. Nomor dua, kita terpaksa dekat-dekat dengan anggota keluarga kita. Maksud saya begini, dengan yang kita kasih, kita sayangi, terjadi jarak, gak bisa dekat. Tapi sama yang nyebelin kita nih, terpaksa jadi dekat. Padahal maunya kalau bisa jauh-jauh. Jadi yang kita pengen jauhi malah dekat. Yang kita pengen dekat malah jadi jauh. Maka dalam hal ini kita perlu berhati-hati dalam menangani situasi ini. Kalau tidak hati-hati, ini menjadi sumber konflik. Maka di sini kita perlu belajar yang namanya kesabaran, ya, sabar satu dengan yang lain. Di sini kita perlu belajar yang namanya menerima satu dengan yang lain. Tidak gampang kita itu tersinggung, kita tidak gampang jengkel, kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain dalam situasi ini. Ini memerlukan sesuatu pertolongan Tuhan. Maka kita perlu berdoa supaya ada damai yang besar turun atas setiap rumah tangga. Saudara-saudara terkasih, demikianlah ini panduan kita. Dalam situasi begini, mari kita ikuti gerak Tuhan. Mari kita dekatkan diri dengan Tuhan, tapi juga perkuat hubungan kita dengan sesama kita. Nah, saudara sekalian, saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Setelah itu kita akan berdoa. Ada semacam burung, namanya godwit. Godwit ini nggak ada terjemah bahasa Indonesianya. Saudara tahu itu burung godwit itu karena itu dipakai sebagai logo oleh satu perusahaan travel di Indonesia, travel online itu pakai logo burung godwit. Godwit adalah burung yang kalau saudara lihat, biasa aja, tidak ada yang menarik. Burungnya biasa aja, warnanya juga abu-abu kayak gitu, nggak ada bagusnya. Tetapi godwit adalah burung paling istimewa di dunia dalam satu hal, yaitu kemampuan terbang jauh. Burung ini bisa terbang, sekali terbang, tidak berhenti non-stop, sejauh 12.000 kilometer. 12.000 kilometer, ya, non-stop. Setiap bulan September atau Oktober, burung ini akan mulai terbang berkelompok. Dari Alaska, mereka akan terbang 7-9 hari melewati lautan Pasifik, kemudian akan mendarat di Selandia Baru. Nanti pada bulan Maret, dia balik terbang lagi dari Selandia Baru, terbang kembali ke Alaska. Nah, bayangkan bahwa mereka ini terbang selama 9 hari itu tanpa makan, tanpa istirahat, tanpa minum, tanpa stop, tanpa tidur. Demikian mereka terbang terus-menerus berhari-hari. Tidak ada burung lain yang bisa seperti mereka. Tapi bukan hanya itu. Burung ini juga ketika terbang, sebagian daripada mereka itu tidak punya pengalaman, nggak tahu dari Alaska. Selandia Baru itu seperti apa? Mereka belum pernah ke situ. Mereka tidak punya peta. Mereka itu pokoknya menurut insting mereka pokoknya pada bulan-bulan yang mereka rasa sudah waktunya, mereka akan kemudian mulai terbang. Nah, untuk terbang itu, mereka mulai terbang, perlu sesuatu. Perlu apa? Mereka perlu badai. Tanpa badai, dia nggak akan bisa.
Jadi mereka akan tunggu beberapa badai terjadi di daerah Alaska, di kutub utara sana. Nah, ketika badai cukup kuat, mereka tinggal naik ikutin anginnya badai. Jadi semakin kuat badainya, mereka terbang makin cepat. Demikian mereka akan terbang dari daerah dekat kutub utara sampai ke dekat kutub selatan. Di sekitar Khatulistiwa, mereka mulai hadapi angin dari depan, di mana mereka mesti berjuang mati-matian untuk tetap terbang. Nah, saudara sekalian, burung-burung ini sekalipun tanpa peta, belum pernah ke satu daerah yang baru buat mereka, gak pernah nyasar. Gak pernah nyasar. Itu hebatnya. Mereka diberi kemampuan oleh yang menciptakan mereka dengan satu penuntun internal, sehingga mereka tahu mereka mesti ngapain. Saudara-saudara sekalian, Bapa kita di sorga yang memberi kemampuan kepada burung godwit itu untuk tidak nyasar, itu adalah juga menyertai kita ketika kita masuki era baru ini yang belum pernah kita lalui. Dia berikan kemampuan kepada burung-burung tersebut, dia pasti juga akan berikan kepada kita tuntunannya. Karena kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu seperti apa masa depan. Tapi kita punya Tuhan yang sudah ada di masa depan. Dia pasti mampu tolong kita, pimpin kita, tuntun kita. Tapi kita lakukan bagian kita. Ketika dia gerak, mari kita mulai ikut gerak. Ketika dia jalan, kita mulai ikut jalan. Ketika dia belok, kita ikut belok. Teruslah kita konsentrasi. Fokus kepada Bapa kita di sorga. Dalam segala gerakannya. Dengan dipandu oleh Roh Kudus. Yang menolong kita, mampukan kita untuk lakukan semua ini, saudara-saudara sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita akan bisa masuk kepada era yang baru ini. Dan di situ kita tetap akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dinyatakan atas saudara dan saya. Itu pasti terjadi buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Saja kita bangkit diri saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk janji-janjimu yang luar biasa, bahwa Engkau akan menyertai kami memasuki satu jalan, satu tempat, satu era yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami serahkan diri kami, supaya Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk kami bisa mengikuti gerak-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak ketinggalan terlalu jauh, tapi kami juga bisa menjaga jarak dengan Tuhan, sehingga ya Tuhan, kami tidak akan nyasar. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Dan kami semua tidak usah khawatir, karena Engkau adalah Tuhan yang empunya masa depan, yang mengetahui masa depan. Kami semua serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa Surgawi. Pimpinlah umat-Mu di GBI Putra, satu persatu, tak satu pun terkecuali. Terkadang kami gentar, terkadang kami bingung, karena kami tidak tahu kami harus bagaimana. Tapi karena Engkau Tuhan memimpin kami dan bergerak di depan kami, mendahului kami, maka kami aman ya Tuhan. Karena Engkau berjalan di depan kami, Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, bukakan jalan buat kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dengan hati tenang, iman percaya kami akan melangkah masuk dan akan melihat mujizat terjadi ketika sungai Yordan itu dibelah. Kami akan masuk dalam mujizat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Perkuatlah Tuhan kami semua Tuhan, sehingga kami bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, dengan taat. Terima kasih untuk Roh Kudus yang pimpin kami semua ikut kepada gerakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur, terima kasih untuk semua orang yang ikut berdoa, beribadah pagi ini. Kiranya Engkau nyatakan kekuatan-Mu Tuhan atas umat-Mu di GBI Putra. Tuhan, hamba berdoa, Engkau melindungi umat-Mu, Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Pimpin kami sekalian dalam hari-hari yang penuh kebingungan ini. Biar kami tidak ikut bingung, tidak ikut panik, tidak ikut khawatir. Sebaliknya, kami mantapkan hati kami, serahkan diri kami dalam pimpinan Tuhan saja. Pimpin umat-Mu Tuhan, hamba berdoa. Lindungi umat-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala kuman, dari segala bakteri jahat. Sebaliknya Tuhan, nyatakan berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Dan kami memohonkan terus penyertaan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami dijauhkan dari segala huru-hara, dari segala pertumpahan darah, dari segala kerusuhan. Teruslah Tuhan menyertai Presiden kami Joko Widodo dengan para pembantu beliau ya Tuhan.
Mereka mengerti apa yang harus mereka perbuat untuk mengatasi krisis demi krisis yang melanda bangsa kami. Kami serahkan ekonomi bangsa kami dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau terus nyatakan berkat-Mu atas bangsa kami. Tapi terutama umat-Mu di GBI Putra, hamba berdoa, Tuhan terus limpahkan berkat-Mu ya Tuhan atas kami semua, sehingga dalam masa ini tak satu pun dari kami yang akan kekurangan makan. Tapi Tuhan terus mencukupkan berkat atas umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami hari demi hari melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan atas kami semua tak putus-putusnya. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika nanti terjadi semua ini akan kembali seperti normal. Kami tahu ini tidak seperti normal yang dulu, tapi Tuhan Engkau menuntun kami, pimpin kami langkah demi langkah. Kami akan dalam keadaan baik-baik terpelihara, bahkan keadaan kami seperti yang Tuhan janjikan akan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, berkati tim PW Tuhan, berkati tim media yang sudah lakukan bagian mereka supaya kami bisa beribadah online ini. Hamba berdoa, Tuhan berkati mereka yang sudah melayani ini. Termasuk Tuhan berkati juga mereka berulang tahun, minggu lalu Tuhan, teruslah nyatakan berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, juga buat Baksos yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan nyatakan berkat-Mu Tuhan atas mereka yang sudah lakukan pelayanan Baksos ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami semua. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, serahkan diri kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat anugerah-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, hari ini kami bersama tim sosial sedang ada di kantor Kelurahan Petir di daerah dekat sekretariat gereja kita di Green Lake, memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar yang terkena dampak akibat wabah COVID-19. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Nama pemerintahan Kelurahan Petir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Oasis atas bantuan untuk warga Kelurahan Petir, wabil khusus yang berekonomi di bawah garis kemiskinan ataupun mendekati miskin Pak ya. Insya Allah nanti kita akan distribusikan kepada masyarakat dan warga Kelurahan Petir. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Tangerang, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo mengucapkan banyak terima kasih. Demikian. Terima kasih buat setiap persembahan saudara, buat semua pemberian kasih saudara.
sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Mari kita terus berdoa untuk keadaan ini supaya kita sebagai suatu bangsa bersama-sama bisa mengatasi, melewati keadaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikanku hatimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus.